Halo semuanya, kita masuk ke part kedua dari kata benda ya. Jadi di kata benda ini ada case yang ketiga namanya case datif. Kita sudah bahas sebelumnya ada case nominatif dan case genetif di video sebelumnya dan sekarang kita akan bahas case datif. Nah, ini adalah case ketiga atau peran kata benda dalam kalimat ya namanya case datif. Case datif sendiri dalam tata bahasa Yunani memiliki tiga jenis peran. Yang pertama, sorry, yang pertama adalah berperan sebagai objek tidak langsung. Nah, maksudnya apa ini objek tidak langsung? Artinya objek yang tidak secara langsung dikenai oleh kegiatan kata kerja. Contoh ini, ibu membelikan nasi goreng pada ayah. Apa yang dibeli? Nasi goreng. Ini objek langsung. Artinya yang secara langsung dikenai kegiatan kata kerja membeli. Apa yang dibeli? Beli nasi goreng. Ini objek langsung. Tapi kemudian nasi goreng, ibu membeli nasi goreng pada ayah. Nah, ini sebagai objek tidak langsung. Jadi dia tidak secara langsung dikenai kegiatan kata kerja. Dalam bahasa Yunani biasanya objek tidak langsung ini mendapatkan kata depan tetap pada atau to atau juga unto. Ya, ini. Ini peran pertama. Yang kedua perannya sebagai lokasi. Contoh, ibu membeli nasi goreng di pasar. Nah, ini lokasi. Biasanya mendapatkan kata depan tetap di. Dalam bahasa Inggrisnya nanti di Alkitab bahasa Inggris kita bisa lihat ini in atau into. Dia berperan sebagai lokasi. Case-nya datif. Nanti kita lihat kata benda ini case-nya datif. Tapi harus kita perhatikan. Dia berperan sebagai objek tidak langsung kah atau lokasi? Peran yang ketiga yang mungkin adalah sarana atau instrumen. Kata benda itu case-nya datif tapi berperan sebagai sarana. Ibu memukul anjing dengan sapu. Nah, kata dengan sapu itu ini sarana. Kata sapunya nanti pasti case-nya datif. Ya. Noun datif biasa itu ya. Noun strip D. Ini simbolnya nanti. Noun strip D. Noun datif. Kata benda case datif. Tapi sapu lebih tepat berperan sebagai sarana, bukan lokasi atau objek tidak langsung. Nah, untuk sarana biasanya kata depan tetapnya adalah dengan. Dalam bahasa Inggris bisa by atau with. Nanti kita bisa lihat di terjemahan bahasa Inggris. Jadi inilah tiga peran kata benda dengan case datif. Jadi bisa pakai to atau unto nanti untuk objek tidak langsung, in atau into untuk lokasi, by atau with untuk sarana atau instrumen. Sekali lagi, simbolnya di aplikasi Hebrew Greek Interlinear Bible di smartphone kita adalah noun strip datif atau D, N strip D. Contoh bisa kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 2. Nah, di sini ada kalimat ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul. Nah, kalau kita periksa kata rasul-rasul di sini case-nya datif. Nah, berarti apa perannya? Ini kan case-nya datif nih. Kita coba cek tiga peran datif. Ada objek tidak langsung, lokasi, atau sarana instrumen. Kalau kita lihat konteks kalimat, lebih tepat ini sebagai objek tidak langsung. Ia telah memberi perintah. Apa yang diberi perintah? Jadi kata perintah ini adalah objek langsungnya. Yang langsung dikenai kegiatan kata kerja memberi.
Tapi kemudian ada objek tidak langsung yaitu kepada rasul-rasul. Jadi ia telah memberi kepada rasul-rasul. Ini ya, Kisah Rasul 1 ayat 2. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita lihat. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Kalau kita cek kata Yerusalem, Yudea, Samaria, semua ini case-nya datif. Kisah Rasul 1 ayat 8 sekali lagi. Tapi kira-kira apa perannya? Objek tidak langsung kah atau lokasi? Nah, ini lebih tepat lokasi. Nanti kita bisa cek bahasa Inggris juga. Nah, lebih tepat lokasi. Makanya diterjemahkan di Yerusalem, di Yudea. Bukan pakai kata pada Yerusalem, bukan. Tapi di. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 5. Di sana ada kalimat Yohanes membaptis dengan air. Kata air di sini dari case datif. Coba perhatikan kata air di sini, case-nya datif, apa perannya? Sarana, lokasi, atau objek tidak langsung? Nah, ini lebih tepat sebagai sarana. Yohanes membaptis dengan air. Jadi perannya sebagai sarana atau instrumen. Nah, kemudian case yang terakhir adalah akusatif. Ini case keempat, akusatif atau objek langsung. Mengapa dikatakan objek langsung? Biasanya kata benda dengan case akusatif ini berada setelah kata kerja. Jadi ada kata kerja, baru nanti kata benda dengan case akusatif. Ya, biasanya selalu dia setelah kata kerja. Akusatif artinya objek langsung atau kata benda yang secara langsung, kata benda yang secara langsung dikenai kegiatan kata kerja. Ya, dikenai kegiatan kata kerja. Itu dia. Objek atau kata benda yang secara langsung dikenai kegiatan kata kerja. Saya sering juga menyebutkan ini, akusatif adalah korban dari kegiatan kata kerja. Ya, korban dari kegiatan kata kerja. Nah, dia tidak mendapat kata depan, sama dengan nominatif, tidak mendapatkan kata depan. Berbeda dengan genatif dan tadi datif yang sudah kita bahas. Lalu di dalam aplikasi Hebrew Greek interlinear nanti simbolnya begini. N strip A, noun strip akusatif. Ya, jadi A-nya ini akusatif. Nah, contoh adalah Kisah Rasul 1 ayat 4. Ada kalimat dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji mereka. Kalau kita singkat nih subjeknya mereka, kata kerjanya menantikan. Apa yang dinantikan? Janji. Ya, ini berarti kata di sini kata janji di sini kalau kita cek ten evangelian ini ya, kata ten evangelian ini case-nya akusatif. Ya. Akusatif. Jadi noun strip A akusatif. Dia menjadi objek langsung kata benda yang secara langsung dikenai kegiatan kata kerja. Ya, itulah peran kata benda dalam kalimat bahasa Yunani Koine.